Selamat datang di podcast The Bodos yang ngerasa pintar dilarang dengar. Jadi hari ini lagi mati lampu ya. Kita kemana? Ikan lagi mati lampu. Seperti mati lampu. Oh iya tuh. Udah ada jam yang terkena copyright. Jadi hari ini gue mau lagi ada ide bikin topik nih. Apalagi? Jadi topik itu tentang Jangan bilang tentang narko. Tentang narkoba juga. Aduh, gue kagak paham sob. Jadi tentang sudut pandang orang awam ngelihat dengerin gitu atau ngelihat berita tentang narko. Dari sudut pandang gue nih. Yang kagak paham tentang narko. Oke, jadi hari ini gue kedatangan narasumber dewa. Jadi hari ini gue kedatangan narasumber, bukan kedatangan sih, bini gue sendiri. Jadi di merdeka.com nih. Oke. Di bulan April ini 2020. 2020 itu Asabantar. Saya lihat dulu mana itu dia. Aku menunggu. Tangan lu jangan nakal dong, Wax. Kenapa itu? Tangan. Mentang ada videonya lu, tangan. Jadi di bulan April itu ada kenaikan pengguna narkoba atau pengedaran narkoba tuh sebesar 120%. Kenaikan 120%? Sedap. Di Jakarta. Wih, itu yang ketahuan tuh? Yang ketahuan. Oke, terus pertanyaan lu apa? Nah, gimana respons lo? Gokil. Ini jawaban salah beneran kan nih? Gak ada lah, kan gue cuma pengen tahu dari sudut pandang lo pas lo dengar berita itu. Oh, ya kalau menurut gue wajar kali ya. Karena sekarang nih pemerintah nganjurin kita supaya stay at home, working from home, WFH. Ya gak? Terus ngapain coba di rumah? Lu ngapain di rumah gue tanya? Tidur? Ya. GWS tua. Terus sekarang gue tanya, di rumah orang pada ngapain coba? Masak, apalagi main game, bikin anak. Ya udah tinggal main lagi sama narko sekalian. Kan gak ada otak-atik. Orang disuruh mengkarantina, bukan karantina, apa sih namanya tuh? Mengisolasi diri. Social distancing ya? Nah, itu dia. Jadi menurut gue sih kayaknya wajar aja kali naik ya. Apalagi tuh yang ketahuan. Yang gak ketahuan berapa banyak cuy. Itu yang 120% termasuk Roy Kiyoshi kagak? Dia kan Mei, Roy Kiyoshi. Wih. Nah apalagi Mei bisa naik coy. Ya kita gak tahu, belum ada beritanya soalnya kan. Iya. Di bulan Mei kan. Jadi dari berita itu, kan biasanya orang makin narkoba di tempat hiburan malam. Iya. Ya kan. Nah ini udah pada tutup dong, Ramadan. Udah pada tutup kan, jadi pada beralihnya ke hotel sama apartemen. Tapi emang dari dulu orang lari makin narkoba bukannya ke situ ya? Kalau nggak apartemen. Jadi berarti di bulan April itu kemarin lebih banyak. Karena kan gak ada pilihan lain kan. Bener. Pantesan di tempat kita rame. Parkiran penuh. Ngapain coba? Ngewe. Berarti itu salah satu kemungkinannya juga dong. Bisa jadi. Parkiran rame banget di bawah. Biasanya lah corona kok makin rame ini tempat. Tapi bukannya saujon. Kemungkinan. Ya itu tanggapan gue sih. Menurut gue hal yang wajar. Karena kan yang hamil aja sekarang meningkatnya berapa persen? Di Cina sih. Terus udah gitu yang kedua perceraian juga meningkat. Narkoba juga meningkat sampai 120%. Kalau menurut gue ya sekarang orang udah stres. Ekonomi lagi berantakan, ya enggak? Terus ngapain lagi nggak cuma di rumah kalau dia nggak melampiaskan? Tapi ini kan nggak di rumah. Iya, apartemen. Iya, kan di rumah dan apartemen. Berarti kan orang-orang yang social distancing, yang di rumah aja atau yang di apartemen aja menggunakan itu dong. Kebanyakan sih mereka transit buat gunain doang. Dari tempat doang ya? Dari tempat doang. Naik dah tuh. Mungkin dia mikirnya juga polis lagi sibuk ngurusin COVID kali ya, nggak mungkin narko ditangkepin. Tapi Roy Kiyoshi ketangkep ya, ngomong-ngomong. Kalau Roy Kiyoshi itu... Dia ketangkep apa sih? Sabu ya? Kok di badannya kurusan sih? Bukan, boti. Oh, roda. Katakan bagul ya. Itop ya? Dia itopnya apa? Benzodiazepin. Oh benzo.
benzo itu buat apa sih sebenarnya? Obat penenang sih sebetulnya, buat kecemasan kayak gitu-gitu. Wajar lah ya, sama kayak si itu dong, si apa, Vanessa Angel. Iya, sama kayak Vanessa Angel. Hmm, kalau gue sih ya dari sudut pandang gue awam nih, kalau obat-obat penenang gitu menurut gue sih nggak masalah kayaknya ya. Menurut gue, kalau nggak ada hukumnya, kayaknya kan obat penenang orang lagi stres cuy, ya udah kita butuh menenangkan diri dengan menggunakan obat. Kalau menurut gue sebagai orang awam ngapain dipidana? Mereka kan bukan kriminal. Mm-mm. Cuman kan hukumnya begitu kan. Sebetulnya obat itu ada jalur legalnya kan. Sebenarnya bukannya salah kan, cuman harus melalui resep doang kan. Dia harus jalur legal, ada psikiater kan. Berarti sebenarnya benzo itu boleh, bener nggak? Tapi Sebenarnya harus pakai boleh. resep. Pakai Itu doang resep. kan? Iya, kan soalnya gini loh. Permasalahannya kan kalau misalkan dia nggak tahu takarannya, gitu. Kalau misalnya orang sakit kan dikasih obat, nggak sembarang dikasih ini kan. Ya, harus tepat lah ya. Harus tepat kan Ibaratnya lu dosisnya. lagi demam masa dikasih promah kan gitu. Iya, terusnya kan dia ada milinya kan. Bener gak? Iya, iya. Misalkan lo sakit apa ya dipakainya yang berapa mili, ya kan? Terus Dosisnya. ya dosisnya udah gitu harus minumnya Berapa lama? berapa lama. Berapa kali? Nah ini kalau misalkan dia Nggak pakai resep? nggak pakai resep, jadi penyalahgunaan, bukannya sembuh malah makin parah, Oh iya, iya, iya. malah Jadi semakin cemas, makin nggak tenang. nggak tenang gitu kan, Depresi, susah depresi. tidur. Kok gue Malah tau bisa banget kayaknya. bisa jadi ke tindakan kriminal malah gitu kan. Oh gitu. Sebetulnya harusnya kalau dengan kondisi Tapi Roy harusnya nggak usah Kiyoshi, dipidana dong kalau orang-orang yang kena itop gitu. ya harusnya sih dia masuknya ke rehabilitasi ya. Rehab ya. Harusnya rehab. Ya harusnya rehab Ya sebenarnya kan karena pemakai kasihan kan. mentalnya juga ya mungkin. Karena pemakai. Emang si Roy Kiyoshi kenapa sih beritanya situ? Kenapa dia tegap benzo? Alasannya apa? Dia kan udah agak sepi job juga kan. Oh emang dia sekarang jobnya apa sih sebenarnya? Job desk itu apa sih aslinya? Dia tuh antara peramal dan Pesulap. Peramal Pesulap. pesulap sih. ya antara Kalau peramal kayak nggak mungkin Wak. Dia antara ngeramal Harry Potter dirinya. dan Deddy Corbuzier lah. Oh ya peramal antara Deddy Corbuzier dan Harry Potter. Iya. Dia di tengah-tengah tuh. Tengah-tengah. Tapi dia lebih condongnya Goblin tadi. kemana? Dia condongnya lebih kemana? Condongnya lebih ke Sulap kayaknya ya. peramal sih. Sebenarnya. Jadi dia sebetulnya mungkin pesulap, Mungkin. tapi jobnya lebih banyak peramal, gimana tuh? Ya udah ambil peramal lah. Jadi di situ. iya, jadi orang berpikirnya dia kan dia apa sih brandingnya anak Dia indigo, iya indigo bisa nerawang. bisa nerawang. Gue bisa nerawang celana dalam perempuan. Iya. Tapi celana dalam sendiri gak bisa terawang. Nggak bisa. Tapi sebenarnya kasihan lah mungkin Roy Kiyoshi itu terlalu banyak tekanan gue rasa. Jadi ada masalah dengan tingkat kecemasan tinggi gitu kan. Mentalnya agak jadi sedikit terganggu gitu kan. Banyak pressure gue rasa. Makanya dia butuh benzo itu. Bener-bener. Ya tapi emang harusnya dia direhab sih. Harusnya ya. Ya, karena kalau di penjara nggak nyelesain masalah dia. Iya ya. Tapi kalau dari aturan hukumnya kan kita namanya kita hukum di Indonesia lo tahu sendiri lah kan. Ya karena nggak jelas gitu. Maksudnya orang yang make Dan pengedar itu. mana yang mau disembuhin gitu, mau yang di yang mana gitu yang Iya, harus iya, diprioritasin. yang diutamain ya. Korbannya apa pelakunya? Iya sih ya. Karena korban bisa jadi pelaku, pelaku bisa jadi korban. Iya. Bisa jadi Tinggal gitu. tergantung seberapa besar duit lu aja ya. Iya, bisa jadi gitu kan? Bener ya? Iya benar. Padahal sebenarnya pemakai kalau logika orang awam kan ya pemakai cuma pengguna gitu kan. Jadi dia nggak menjual. Iya 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 iya. Iya, tapi bisa jadi menjual. Kalau lo punya banyak, Iya. kan kita bisa bilang, lo punya banyak pasti lo ngejual. Nyetok. Nyetok lo, udah dipaket-paketin lagi. Iya kan? Iya kan ini buat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bisa jadi kayak gitu. Jadi bingung nih. Iya. Sebenarnya hukumnya lebih Dan tergantung dari memprioritaskan. polisinya sekarang. Iya sih. Iya kan? Kalau polisinya Apa tergantung duitnya sekarang? ya bisa banyak dah. Nah, Oke, jadi- itu kalau si Roy Kiyoshi ya Emang dia kegap di mana sih? di rumahnya Oh, alah berarti dicepuin kali ya? nggak tahu deh, soalnya dia beli online. Ya. Jadi dia Kirain beli, dia sepinternya gue tawang. buatnya beli online ya. Mungkin karena dia nggak mau tahu, nggak mau ketahuan gitu kan. Bukan yang online lebih ketahuan. Ya nggak ketahuan kan, dia kan bisa pakai fake Nomoran. atau apa gitu Oh, kan, buat beli. Data fake ya. Mm-mm. Bisa jadi. Padahal sebenarnya dia bisa aja ke dokter, mungkin cuman dia nggak mungkin di stigma kan.
Bisa jadi sih, karena orang takut juga Roy stigma. Kiyoshi, beritanya Roy Kiyoshi ke psikiater mengalami gangguan. Ya salah lagi nanti dia makin tertekan. Image dia turun lagi nanti. Iya, di stigma kan karena yang lebih jahat dibandingin narkoba itu stigma gitu. Iya sih benar. Jangan sampai. Terus apa lagi nih tanggapan gua? Ada lagi nih. Apa nih, cepetan Wak, jangan tidur. Wak. Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih di hari Rabu tanggal 6 Mei Oh baru nih. baru. Pemerintah terapkan belajar di rumah. Pelajar di Sumut malah jualan sabu. Wih. Rasanya gua kalau dengar berita pelajar yang berdagang atau berjualan tentang narkoba udah terlalu sering deh kayaknya. Udah sampai ke pelajar ya. Maksudnya pelajar tuh udah sampai jualan gitu. Ya, gue juga dulu SMP juga udah jualan sih. Iya. Iya ya. Pas berapa Wak? SMP. SMP. Dia juga pelajar. Ya, Cuma kalau bedanya kan gue gak ketangkap kan. Karena Hmm. dulu kan ya beda lah dulu sama sekarang gitu. Hmm. Tapi yang ngenes juga sih, ngenes gak sih? Kalau dari sudut pandang lu gimana? Kalau dibilang pelajar sih ya, kayak kasihan ke keluarganya sih, maksudnya karena kan apapun yang terjadi dalam hidup orang itu kan sebenarnya fondasinya kan dari rumah, benar nggak? Dari keluarga. Mungkin dia kurang, dia motifnya apa sih? Duit atau cuma karena buat setan Duit, doang? jadi diajakin temennya sih kayaknya. Di kan di ini lokasinya di Mandailing Natal Sumatera Utara. Oh, anak Jadi Medan, tuh anak Medan, wow. jadi dia ini nggak dikasih, dia bilangnya tuh nggak pernah dikasih duit jajan sama orang tuanya. Motifnya itu berarti duit. Habis itu diajakin sama temennya, misalnya, bro, Ya, lo mau duit gak? mau. Kita jualan sabu yuk. Takut gue ntar ke gue. Duitnya gede tau. Yaudah yuk. Misalnya ditanya kan, emang dapat berapa? Dapat berapa? Misalkan kita jual 4 paket, mungkin kita bisa dapat 2 juta atau 3 juta dah. Bersihnya tuh. Bagi dua, satu Bagi 2, setengah. 1,5. Lumayan kan, selebaran kita. Yaudah yuk. Sampai di mana? Kan Gitu lah langsung ceritanya ya, Nah, ceritanya intinya. kayak gitu. Tapi kan dia nggak lupa dia ada faktor X-nya kan. Iya. Faktor Ada resiko. yang mengikuti dari belakang. Yoi. Dengan duit 1,5 juta dibagi Ya kan 2. anak pelajar 1,5 gede, Wak. Betul, cuman kan dia nggak pelajarin faktor X-nya. Iya. Bener nggak? Ya, Faktor X itu faktor resiko. Harusnya kan kalau hitung-hitungannya ada faktor resiko. Iya, berarti dia nggak planning berarti ya. Enggak, dia kan karena ya namanya juga masih muda kan, dia cuma mikirnya dapat duit segitu aja. Sama kan kayak orang yang dijadiin kurir-kurir narkoba itu. Oh iya. Mereka Padahal kan, sebetulnya mereka nggak pakai narkoba, cuman Nganter. diiming-imingin kan. iya benar. Lo nganterin, lo nganterin nih sabu, misalnya 40 kilo gitu, 30 kilo. Lu pasti nih aman. Dikasih lo duit 10-15 juta. Iya, gimana nggak Misalkan. hijau tuh mata. Iya kan, langsung dikasih nih 8 juta dulu. Sisanya ntar kalau barang udah nyampe. Iya. Padahal dia nggak tahu tuh nilai transaksi yang ada di situ berapa ratus juta gitu kan. Iya, iya. Nyawa nilai dan sabunya. Akhirnya yang masa depan dihukum, dia ini ya. yang dihukum kurirnya. Sampai ada yang mau dibunuh waktu itu ya. Dihukum mati, maksudnya Dibunuh, saya dihukuman mati. Hukuman mati. Padahal sebetulnya dia mungkin bukan pemakai narkoba, cuman karena faktor ekonomi gitu kan. Jadi dijebak. Iya. Tapi dari hukum barang buktinya di dia. Banyak lagi. Banyak lagi. Ya udah dia aja. Iya. Jadi tameng dong ya. Iya. Kalau gue sih juga kasihan sih pelajar gitu ya. Udah jualan gitu. Sebenarnya kan dia gak tahu apa yang dilakuin kan. Kalau menurut gue sih. Tahu udah menurut lu gimana, Wax? Ya gimana ya. Salah pergaulan doang sih menurut gua. Iya. Iya salah pergaulan. Berarti lu dulu juga salah pergaulan? Kalau Atau lu yang memilih untuk salah? kalau itu emang gua udah planning. Oh kalau lu Kalau dia kan diajakin. Kalau lu yang ngajak? Dan gua nggak punya partner. Oh, Kan gua sendiri. Mau untung banyak. Bukan mau untung banyak karena lebih gampang. Oh iya, ngendaliin situasinya ya. Kayak lu bilang kemarin, lu bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri lu. Iya, cuma kalau di luar kan nggak bisa gua. Oke, ada lagi nih. Nih, hari Kamis 30 April. Baru nih. Yoi. Disimpan di charger HP, petugas perempuan selundupkan sabu ke lapas Kobokan Bali. Petugas lapas juga berarti dong? Petugas lapas juga. Oh. Apa menurut lo? Apa ya, goblok kali ya? Goblok ya? Yang pertama lu jualannya di lapas. Yang kedua, istri polisi. Goblok kuadrat dong. Iya. Ya gak sih?
Jadi istri polisi juga. Jadi suaminya polisi dia. Di Bali juga. Ya udah, kena udah. 1 gram lagi. Ya, seji doang. Emang seji berapa sih sekarang sabu? Nggak tahu gue satu siji sekarang berapa Gue ya? bayarin apa? 1,6. 1,4 kali 1,4 1,6 kali caranya. Gaya. Kalah sama tuh bocah tadi ya. Bocah tuh tadi 2 gram loh. Iya, bocah tadi 2G ya. Iya. Berarti ya menurut gue lah, on lah, goblok lah menurut gue. Perempuan lagi. Dia Perempuan. pikir yang dipikir mungkin yang penting dapurnya ngebul kali ya. Mungkin ya. Balik lagi dia nggak pikirin faktor X. Dia udah ncorengin nama lakinya juga, terus Sama di keluarga petugas juga lah. lapas. Sama Ya, keluarga. sama keluarga tuh malunya double, gobloknya double dong. Kayak gitu cuman dihargain 1 gram lagi. Aduh, Jadi kronologisnya sih lucu ya. Jadi dia masuk ke dalam lapas ini kan. iya. Kronologinya gimana nih? Jadi kan ada X-ray. Oh, keren tuh Sama lapas ada X-ray. iya ada X-ray-nya. Ada 2 dia pemeriksaan X-ray. Habis itu pemeriksaan manual. Ya. Waktu di X-ray dia lolos. Lolos malah ya justru ya. Iya X-ray-nya. Karena dia taruhnya di chargeran. Chargeran Samsung S. Tapi sebenarnya, Galaxy S. tar dulu dah. Kalau lapas itu bukannya ini ya? Nggak dicek juga walaupun petugas. Iya mungkin dia berpikirnya gitu kali. Jadi dia salon aja. Iya mungkin dia berpikirnya begitu ya. Tapi memang Biasa kan kalau yang diperiksa kan pengunjung, ya kan? Nah ini petugas emang perlu dicek juga ya? ya Atau ternyata emang dicek. udah ditargetin dia kali? Oh, mungkin. Kan di sini nggak dijelasin sih dia udah berapa kali. Oh, Nggak dikasih tahu. cepuin kali itu. Ya, gue juga nggak tahu sih. Tapi Masa bisa di ekstrim nggak ketahuan, masa pas lagi cek manual. Pas cek manual kelihatan batok itunya tuh charger. kepalanya tuh. Ya kepalanya itu. Hah? Samsung Galaxy S kan warna putih tuh. Oh, Nah iya. itu somplak. Agak longgar. Agak longgar. Oh, kurang pakem kali dia nutupnya. Iya. Nah di situ sebenarnya polisi kan dia kan SOP-nya harus curiga dengan apapun gitu Iya, kan. iya, Nggak boleh curiga. Dia Iya. harus selalu curiga gitu kan. Jadi apapun harus di Yang ini. menempel atau yang dibawa harus tetap dicurik lah ya kalau Dicurik. namanya petugas Iya lah ya. petugas. Dibuka, dalamnya ada sabu. Waktu itu ada juga kan ditaruh di dalam makanan kan. Makanan buat dikasih ke dalam. Iya. Jadi Ketahuan juga. iya di dalam apa sih tahu apa-apa gitu. Heeh. Jadi dalam tahu coklat Heeh. itu dimasukin Campur sabu. dah tuh sama toge sama sayur, nah situ sabu juga dalamnya. Iya, enggak di tahu, sayur tahu. Oh sayur tahu. Kan tahu bentuknya segitiga tuh. Di dalamnya tuh dimasukin sabu. Iya. Jadi kan orang mikirnya kan tuh di sini Sayur. sayur-sayuran kan. Iya. Campur dah tuh. Emang sabu bentuknya gimana sih? Sabu kan masuknya ke plastik clip, Enggak, emang Plastik clip. bentuknya dia gimana sih? kristal kecil-kecil kayak film itu loh. Kayak Breaking Bad. Breaking Bad, Itu ya. sabu tuh? Sabu. Itu kan bisa dipecahin jadi bentuk kecil-kecil kan. Halusin gitu ya. Halusin terusnya pakai plastik clip. Ah, Nah, plastik clip itu kan bisa apa namanya digulung-gulung gitu kan. Jadi bentuknya yang kecil banget tuh dimasukin dah tuh ke tahunya. di tahunya. Sayur-sayurnya. Kayak gitu bisa juga. Cuman itu tangkapnya gara-gara juga bukan karena sabunya sebenarnya lolos. Tapi Iya kan? gobloknya Tapi di mana? dia ngelihat yang ngirim itu curik dia sama yang ngirim. Oh, Gerak-geriknya. iya. Akhirnya kayaknya ada sesuatu yang salah nih sama yang dia bawa. Akhirnya dicek. Kalau dianya actingnya bagus, Yang si bawah itu. yang bawa, gue rasa pasti lolos aja tuh. Udah ngebet kali. Jadi aktornya yang salah milih ini. Mungkin nggak di casting tuh. Iya. Pemilihan karakter kurang tepat. Iya. Harusnya siapa? Harusnya siapa ya yang mukanya innocent gitu. Gua apa? Jadi dia mungkin keringetan atau mungkin grogi gitu kan. Pasti sih kayaknya ada tanda-tanda. Terus mata cengat selinguk gitu kali ya. Iya. Jadi kan kayak ini aneh nih. Periksa. Nah, akhirnya padahal sebetulnya dari makanan Paling kecil kemungkinannya ketangkep ya kalau iya, karena makanan orang mikirnya iya. Sama lah seperti yang itu tadi yang charger itu. Cuma charger itu kan permasalahannya dia nggak dicetek benar-benar nggak pakem. Jadi akhirnya dibongkar. Ya elah, goblok kuadrat itu mah. Kalau menurut gue sih secara awam, on sih menurut gue. Lagi petugas, dia kan harusnya udah tahu permainan di dalam dong. Atau mungkin di sepele kali ya, udah nggak bakal kegiat Karena gue petugas gitu ya. Gue petugas, udah lah. Nah kebetulan apes deh tuh. 1 gram doang lagi. Ya, Kalau yang di sayur tahu mah banyak.
Hmm. Ya, orang Soalnya sayur tahu. tahunya lebih dari satu kali. Itu kan buat makanan ceritanya. Iya, orang satu bungkus itu aja udah berapa banyak tahunya? Misalnya 10. 10 Itu aja dia bisa. bawa ada 4 5 kantong sayur tahu. Buset. Semuanya isinya tabu. Cuma yang salah itu dia aktornya. Aktornya kurang tepat ya. Jadi kalau kita ngomongin narkoba tuh nggak bakal habis gitu kan. Iya. Apalagi kayak tadi kita bahas pertama kali kan, Iya. 120% kan Naik. peningkatan di bulan April. Itu benar-benar Amaze. nggak mungkin hilang lah gitu ya. Mei bisa naik dong nih kira-kira. Iya, belum kita bahas kemarin ada Tio Pakusadewo kan, keluar masuk Gue gak mau penjara. komentarin itu dah. Gue kurang. Ada lagi tuh dulu yang ini pedangdut juga tuh Imam S. Arifin. Aduh. Oh, yang udah lawas ya. Pedangdut Kegep dulu juga tuh. dia. Iya, keluar masuk penjara juga, sabu juga. Banyak ya yang doyan sabu ya. Banyak. Karena ya sabu emang lagi ini banget, ngetren banget. Bukannya Sinte katanya sekarang yang lagi ngetren Ya Sinte kan buat di kalangan muda. kalangan inilah ya, kalangan Remaja kali ya. remaja lah ya. Yang ya nggak mungkin lah kalau remaja beli Karena sabu gitu. selain mahal, dia juga gampang dicari kali ya dan gampang dibuat. Iya, murah juga kan. Murah ya. Iya, tembakau sintetis gitu. Tapi Nggak kan perlu tuh dibahas Sinte tua. Sinte ya. Sama anak-anak tuh bodos. Gimana kira-kira passioners atau yang nonton, yang denger podcast ini. Kira-kira kita bahas Sinte, anak-anak bodos gimana nih? Saik nggak menurut lau? Iya, tapi Sinte bahaya juga sih emang tuh, parah. Karena dia lebih murah dari ganja kan. Pasti soalnya kan sintetis iya, dari nilai ekonomi gampang dibeli. ya. Efeknya lebih parah. Dan jadi lebih ngetren gitu sekarang. Ngalahin ngetrennya ganja gitu. Banyak lah ya keanehan-keanehan. Iya, nggak bakal habis lah kalau kita ngomongin narkoba. Jadi terus intinya apa nih kita podcastnya hari ini? Ya intinya sebetulnya kalau kita lihat dari sudut pandang awam, yang gue ambil, gue tarik kesimpulan dari lo gitu kan. Ya. Bukan suatu hal yang nggak normal lagi gitu kan, suatu hal yang awam lah sekarang kan. Orang tentang narkoba itu kayak hal biasa gitu, karena tiap hari lo dengar berita di TV tangkap terus. narkoba, pemakaian narkoba kayak gitu kan. Iya. Jadi hal yang biasa aja gitu. Yang sebetulnya karena semakin biasa berarti semakin membahayakan karena udah semakin banyak kan. Iya. Malah jadi kita ngeliatnya hal biasa ya. Tapi Iya, itu padahal sebetulnya udah luar biasa banget karena semakin sering kita dengar. Iya. Ya begitulah. Cuman ya ngomongin tadi terakhir tuh tentang Roy Kiyoshi yang sebelumnya. Ya kalau menurut gue sih sebagai orang awam nih. Kalau orang-orang yang pengguna boti ya janganlah dipidanakan menurut gue. Karena kan namanya mindset gue kan sebutannya obat penenang. Berarti kan itu sebenarnya bukan narkoba kan. Bukan hal yang jahat gitu. Kenapa harus dipidanakan gitu kalau bisa sih ya. Ya daftar G soalnya dia. Iya. Ini yang denger nih yang pengguna boti, iya bener. Gue sih bukan milih lu, tapi ya kan gue awam nih, gue aja gak pernah tahu rasanya boti itu kayak gimana. Cuman karena sebutan boti itu ada kayak benzoy tadi lu bilang kan obat penenang. Kayaknya obat penenang itu yang di pikiran gue tuh positif gitu, menenangkan pikiran, apalagi sekarang. Sebetulnya emang positif kalau. Positif ya, cuman mungkin porsinya aja kali dan waktu, dosis dan lainnya kali ya, yang bikin itu akhirnya. Betul. Harus harus resep gitu ya. Harus pakai resep. Yaudah deh, Lampu udah nyala nih. gue nyalain apa? Udah WA PLN soalnya. Abisan soalnya katanya naik ini biaya listrik PLN. Semakin banyak orang di rumah katanya pernah naik PLN. Demo apa? Hah? Lu mau demo? Gue sih yoga. Tergantung sih, dapat nasi kotak nggak? Iya. Lanjut, jadi itu aja kali ya. Mungkin kalau bahas narkoba gue nggak bisa terlalu banyak karena kan ya lu kan nanya tentang apa reaksi gue, respon gue sebagai gue nggak tahu, sebagai bukan pengguna. Ya itu sih menurut gue seru narkoba. Seru narkoba. Pembahasannya. Ya next start kita buat lagi lah dengan berita-berita yang lain ya. Oke. Jadi hari ini gue cabut dulu. Kita berdua soalnya cabut. Soalnya gue mau ada ini juga nih, jadi narasumbernya tempat lain juga gue sekarang. Oh iya? Sibuk banget tuh? Iya, soalnya dibayar. Kalau sini gue gak dibayar. Udah hari ini kita cabut dulu. Gua Wa. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Di podcast selanjutnya dong. Iya, di podcast selanjutnya. Ciao.